Halo semuanya, balik lagi dengan Twin Flame Experience Indonesia dengan saya Mario. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya di masa pandemi ini. Kali ini saya bikin konten sendiri dulu karena kebetulan Karin lagi berhalangan. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang topik yang lagi sering saya dan Karin bicarain nih, terutama seminggu belakangan ini, yaitu tentang self love. Kita sebelumnya udah sering bilang bahwa salah satu inti dari perjalanan Twin Flame itu adalah self love, yaitu tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Dalam perjalanan Twin Flame itu akan banyak aspek dalam diri kamu yang nantinya akan terekspos atau terungkap, entah itu dari eh, dengan cara yang halus sampai cara yang ekstrim. Apapun itulah, entah sesuatu yang kita coba sembunyikan atau mungkin kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini nanti tentunya akan membuat frustasi. Nah, disinilah self love itu berperan. Bagaimana kita ngelakuinnya? Bagaimana kita mencintai diri sendiri? Dengan cara apa? Nah, di sini saya akan coba sharing beberapa cara yang kita research dan kita mungkin pengalaman kita sendiri ya, pengalaman saya dan Karin untuk self love ini. Oke, yang pertama itu fokus sama diri kamu sendiri. Kamu tahu betapa kamu cinta sama twin flame kamu, real twin flame kamu ya, dan ingin bersama. Kamu cuma pengen dia. Kamu mencintai dia apa adanya. Nah, cinta seperti itulah yang perlu kamu berikan ke diri kamu sendiri. Cintai dirimu seperti kamu mencintai dia. Twin flame itu kan cerminan ya, mirroring. Jadi kita harus terapin itu ke diri kita sendiri dulu. Banyak yang cenderung hanya mengekspresikan cintanya, fokus sama pasangannya. Bukan berarti dia nggak penting, bukan. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya mencintai seseorang kecuali kita mencintai diri kita sendiri dulu. Mencintai dan ingin dicintai, ya sebenarnya sederhana kan. Nah, sebenarnya ini semua tentang keseimbangan ya, balancing. Kamu ingin dia mencintai kamu seperti kamu mencintai dia. Ada quote yang mengatakan seperti ini, sayangilah tetanggamu seperti kamu mencintai dirimu. Nah, jadi sayangi dirimu sendiri untuk fokus pada perjalanan jiwa kamu sendiri. Nanti kamu akan mulai mewujudkan cerminan diri kamu yang sebenarnya. Terus persepsi diri. Mungkin yang di sini persepsi diri yang dimaksud itu adalah untuk mengakui kekuranganmu dan menerimanya. Memang sulit untuk mencintai diri sendiri karena berbagai alasan. Mungkin karena dulu pas masa kecilnya orang tua kita itu selalu mengkritik kita, mengabaikan. Mungkin kamu pernah mengalami pelecehan, ditinggalkan, dikhianati, ditipu dan lain-lain lah. Itu kadang hal-hal itu yang membuat menjadi sugesti dalam diri kita kalau kita itu nggak sempurna gitu. Nah, sebenarnya gara-gara itu kadang kamu jadi menganggap negatif diri kamu sendiri gitu. Kadang kamu pengen menjadi orang yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih pintar, lebih lucu dan lain-lain agar bisa diterima gitu loh. Nah, sebenarnya semua hal-hal negatif itu harus kamu singkirin. Cinta diri itu mengakui kekurangan kamu, lalu menerima dan bahkan menghargainya. Nobody's perfect. Kamu harus berusaha jadi versi terbaik dalam diri kamu dan memahami bahwa terbaik itu bukan sempurna hasil definisi atau kritik dari orang lain. Yang terbaik itu ya versi diri kamu sendiri. Bagaimana kamu membuat diri kamu menjadi versi terbaiknya. Oke, terus next ada forgive yourself. Maafin diri kamu sendiri. Apakah cinta diri sendiri berarti nggak menyesali hal-hal yang telah kita lakukan yang mungkin sengaja atau nggak sengaja menyakiti orang lain? Nggak juga. Kalau memang salah ya minta maaf. Juga maafkan diri kamu sendiri atas bagaimana diri kamu bereaksi tentang itu gitu. Tapi jangan sampai penyesalan tersebut mempengaruhi harga diri kamu dan kebaikan yang ada dalam diri kamu.
Akui kesalahan kamu dan maafin diri kamu sendiri. Manfaatkan pengalaman itu untuk pembelajaran dan growing. Intinya, self love itu mengajari kita bagaimana untuk survive, untuk belajar, tumbuh, sehingga kedepannya kita dapat menciptakan semuanya jadi lebih baik lagi. Cintai diri kamu juga mesti tanpa syarat ya, bukan cuma ke twin flame kamu aja, unconditional love-nya. Oke, next ada kebaikan dalam diri kamu. Kebaikan itulah yang perlu kamu ucapkan ke diri kamu sendiri. Kalau self love susah diterapkan, at least coba tanya sama diri kamu sendiri, apakah masih ada kebaikan dalam diri kamu? Apakah kita cukup baik untuk diri kamu maupun orang-orang yang membutuhkan kamu? Bilang ke diri sendiri dengan suara lantang, saya baik, saya senang jadi diri sendiri, dan terima kasih kepada Tuhan untuk semua kesempatan dan berkat yang saya dapatkan setiap hari. Ya mungkin bisa tambahin saya pintar, saya lucu, dan lain-lain, saya menarik gitu ya. Apapun itulah yang untuk memotivasi diri kamu sendiri. Terus katakan itu ya, kalau perlu ya sambil nyanyi bahwa kamu adalah orang terbaik di dunia ini atau sejenis itulah. Pokoknya apapun yang bisa meningkatkan motivasi kamu sendiri gitu. Terus nextnya ada jauhi orang-orang yang sifatnya toksik atau racun ya. Saya juga dulu merasa nggak layak, nggak baik, nggak ada gunanya. Saya menumpuk kekurangan di saya itu, apa ya? Saya biarkan orang lain itu berkata sesuatu, dan saya membiarkan kata-kata itu tetap ada di kepala saya bertahun-tahun. Nah, jadi dengan kata lain, saya membiarkan perasaan negatif saya itu berkembang sendiri dalam diri saya gitu. Sampai akhirnya saya sadar bahwa ya sebenarnya itu semua hanya omong kosong ya, bullshit. Jadi menjauh dari orang-orang toksik itu sangat berguna ya, terutama bagi orang-orang yang bertujuan untuk menjatuhkan kamu. Bertemanlah dengan orang-orang yang mau atau menghargai sisi kebaikan kamu, sisi indah kamu, sisi unik kamu gitu. Jadi bergaul dengan orang-orang seperti itu, yang itu akan tentunya hasilnya akan positif juga buat diri kamu ya. Terus nextnya ada berdamai dengan diri kamu sendiri. Nah, coba spend time, luangkan waktu kamu dengan diri kamu sendiri. Coba me time, apapun itu bentuknya. Entah itu traveling sendiri, mungkin naik gunung sendiri, olahraga sendiri, pokoknya apapun itu yang bisa memperkaya jiwa kamu ya. Jangan peduli kata orang, selama itu membuat kamu bahagia. Kalau perlu ya mungkin kamu perlu ngelus-ngelus kepala kamu sendiri, cium tangan kamu sendiri dengan sambil berkata ya, you're doing great, I love you, I love myself, something like that. Jadi cintai diri kamu dengan sepenuh hati, dan ketika kamu merasakan hal positif itu dalam diri kamu, percayalah, real twin flame kamu pasti akan merasakannya juga. Oke, nextnya ada self respect, hargai diri kamu sendiri. Ini juga salah satu bagian dari self love. Kita memang diajarkan untuk toleransi ya, terutama di negara kita di Indonesia ya. Toleransi dalam masyarakat dan menerima orang apa adanya. Tetapi ada saatnya juga kita harus melindungi diri sendiri dan harga diri kita. Harga diri adalah tentang menjaga diri kamu dengan baik, dengan mengenali apa yang bermanfaat bagi diri kamu dan apa yang enggak. Ya terkadang itu berarti kita harus menjauh dari orang yang menyakiti kita, bahkan twin flame itu sendiri. Namun terkadang kamu juga harus fokus dengan tujuan diri kamu sendiri ya, demi kebaikan kamu dan dia. Oke, nextnya ada let go of the control. Jadi lepaskan kontrol. Jadi jangan selalu merasa ingin mengendalikan sesuatu ya. Merasa insecure atau terus-menerus menuntut
Nah, itu hanya akan membatasi kesempatan kamu untuk menerima cinta. Ujung-ujungnya mungkin twin flame kamu itu melarikan diri karena nggak punya energi untuk memenuhi semua demand kamu. Secara langsung kamu membatasinya untuk memberikan cinta yang ingin dia berikan sebenarnya. Jadi cinta dan controlling itu adalah hal yang berbeda. Sebuah hubungan nggak mungkin bisa dibentuk atau dikendalikan. Ya, coba kamu pikir, kalau kamu terlalu keras dan sering kritik diri sendiri, kurang menghargai diri sendiri, ya gimana bisa kamu mencintai siapapun, apalagi twin flame kamu. Oke, nextnya adalah self compassion. Sayangi diri kamu sendiri. Belajar mendengarkan jiwa kamu, coba diselaraskan sehingga kamu tahu persis apa dan siapa yang kamu mau. Ada masa mungkin kamu percaya bahwa semua pria atau wanita itu apa ya? Ya maaf, bajingan atau penipu. Ini hanya versi kamu yang pernah atau mungkin sedang terluka, marah dan kecewa. Hati-hati. Ini mungkin akan menarik pasangan yang mencerminkan energi yang sama. Jadi karena mirroring itu, jadi pasti akan menarik yang energi yang sama ya. Kalau misalnya kamu lagi banyak energi negatif, jangan-jangan yang ketarik karmik atau sejenisnya. Nah, kita harus melepaskan label sebagai korban dan mulai belajar dari rasa sakit. Berhenti terus-menerus menyimpan pengalaman yang menyakitkan buat kamu. Nah, terus cobalah ubah amarah itu dengan belas kasih, ya, rasa sabar, belas kasih, hal-hal yang positif. Kita semua itu bertindak melalui emosi diri kita sendiri. Jadi coba belajar bicara dengan baik, dan saat dalam hubungan fokuslah untuk menjadi versi terbaik dalam diri kamu sendiri. Oke, seperti cukup itu dulu poin-poin tentang self love. Kalau nantinya ada masukan, ada tambahan dari semuanya, bisa ditambahkan di komen atau mungkin bisa email langsung ke kita ya. Oke, stay healthy semuanya. See you on next content. Bye.